Staphylococcus ini ditumbuhkan pada medium MSA ya, atau mannitol salt agar ya. Nah, pada media MSA, Staphylococcus aureus akan membentuk koloni berwarna kuning seperti ini. Warna media asalnya adalah berwarna pink. Tapi karena pada media ini terjadi proses fermentasi mannitol oleh Staphylococcus aureus, maka medianya berubah warna menjadi berwarna kuning. Oke, kemudian kita akan melakukan uji reaksi biokimia terhadap isolat bakteri Staphylococcus aureus di sini ya, yang sudah ditumbuhkan pada media MSA. Pertama, kita sterilkan OC menggunakan Bunsen sampai ke bagian ujung. Kemudian kita dinginkan OC. Kita ambil koloni Staphylococcus aureus yang sudah kita siapkan. Kemudian kita inokulasikan pada media TSIA dengan cara ditusuk sampai bagian dasar media. Kemudian dizigzag pada bagian selain agarnya. Yang kedua, kita ambil kembali koloni Staphylococcus aureusnya. Kemudian kita inokulasikan pada media SIM dengan cara ditusuk sampai bagian dasar media. Yang ketiga, kita lakukan inokulasi pada media Simon citrat dengan cara digoreskan pada bagian selain agarnya. Kemudian kita lakukan penanaman pada media gula-gula.
Oke, kemudian kita masukkan uji yang sudah kita buat ke dalam inkubator. Hasil uji reaksi biokimia untuk bakteri Staphylococcus ini dapat kita lihat seperti ini. Ya, untuk hasil uji TSIA-nya memberikan hasil kuning per kuning, ya, berarti A per A, kemudian tidak ada H2S-nya dan tidak terbentuk gas. Untuk uji Simon sitrat, kita bisa lihat warnanya tidak berubah sama sekali, yang berarti bahwa Staphylococcus tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbon tunggalnya, maka dia memberikan hasil uji negatif. Untuk uji SIM atau sulfur indole motility, dapat kita lihat tidak ada endapan hitam terbentuk atau H2S-nya negatif. Kemudian bakteri ini juga bersifat tidak motil, ya, tidak ada kabutnya. Kemudian untuk indol kita harus teteskan Kovac. Oke, uji indol di sini untuk Staphylococcus aureus memberikan hasil negatif, tidak ada cincin berwarna merah. Oke, uji gula-gula untuk bakteri Staphylococcus aureus, glukosa positif fermentasi tetapi tidak terbentuk gas. Sukrosa positif fermentasi tapi tidak terbentuk gas. Laktosa positif fermentasi tapi tidak terbentuk gas. Maltosa positif fermentasi tidak terbentuk gas. Dan pada media manitol tidak terjadi proses fermentasi dan tidak terbentuk gas. Untuk uji katalase kita lakukan dengan metode tabung dan metode slide. Untuk metode slide, alat dan bahan yang kita siapkan adalah H2O2 3%, kemudian mikroskop slide atau objek glass, dan cover slip atau cover glass. Lalu kita siapkan tabung steril. Untuk prosedur kerja slide katalase tes, pertama slide-nya kita bagi menjadi 3 bagian, lalu kita beri kode, satu dengan kode T untuk bakteri tesnya, kontrol positif, dan kontrol negatif. Kita ambil koloni bakteri ujinya, lalu kita hapuskan pada area berkode T, kemudian koloni sebagai kontrol positif Staphylococcus aureus di area berkode plus, dan kontrol negatif yaitu Streptococcus yang biasanya kita pakai ya di area berkode negatif. Kemudian masing-masing kita tetesi dengan H2O2. Hasil positif akan ditandai dengan terbentuknya gelembung gas seperti pada kontrol positif. Di sini ada gelembung gas yang terbentuk, sedangkan pada kontrol negatif dia tidak akan terjadi adanya gelembung gas. Dan jika pada bakteri uji kita terbentuk gelembung gas, artinya bakteri kita mampu menghasilkan katalase. Kemudian untuk prosedur uji pada tabung, kita siapkan H2O2 di dalam tabungnya lebih dulu, lalu kita suspensikan koloni bakteri ujinya dengan menggunakan lidi. Nah, hasil positif juga ditandai dengan terbentuknya gelembung gas di dalam tabung reaksi. Uji koagulase kita lakukan menggunakan tabung disiapkan dengan plasma, kemudian normal salin, dan mikroskop slide atau objek glass, lalu kita siapkan tabung steril. Yang pertama, dengan metode slide koagulase, kita bisa siapkan objek glassnya, kita bagi dua, kemudian kita beri lingkaran dan diberi tanda atau kode
sebelah kanan kita beri tanda T, yaitu untuk bakteri ujinya, dan sebelah kiri tanda negatif untuk kontrol negatif. Lalu, kemudian kita siapkan satu buah slide sebagai kontrol positifnya. Kita teteskan larutan salinnya, kemudian kita ambil koloni bakteri ujinya, lalu kita suspensikan pada larutan salin yang sudah ada di objek gelas. Kemudian kita ambil koloni dari kontrol positifnya, dan kita buat suspensinya pada slide yang sudah kita beri tanda sebagai kontrol positif. Berikutnya masing-masing kita tetesi dengan plasma yang sudah kita siapkan. Hasil positif ditandai dengan adanya clump atau koagulasi dari koloni bakteri yang kita ujikan pada slide. Nah, kemudian hasil negatif itu ditandai dengan tidak adanya penggumpalan koloni. Jadi di sini hanya nampak seperti suspensi berwarna putih biasa, seperti susu, ya. Jadi suspensi berwarna keruh. Sedangkan hasil yang positif itu ditandai dengan adanya clumps atau penggumpalan dari koloni. Di situ menandakan bahwa bakteri ujinya memberikan hasil koagulase positif. Untuk koagulase metode tabung, kita siapkan 2 buah tabung reaksi sebagai tabung untuk bakteri uji dan tabung kontrol. Kita siapkan bakteri ujinya, kita ambil koloninya, lalu kita suspensikan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi dengan larutan plasma. Kemudian kita ambil kontrol positifnya, bakteri kontrol positif di sini biasanya adalah Staphylococcus aureus, lalu kita suspensikan ke dalam plasma yang terdapat di dalam tabung reaksi. Kemudian kita inkubasi di dalam inkubator selama 4 jam pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Setelah itu kita lakukan pembacaan. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya penjendalan atau penggumpalan pada tabung reaksi yang ditandai dengan ketika tabung reaksi itu kita miringkan, maka tidak akan ada larutan yang meleleh. Nah, ketika setelah inkubasi 4 jam ternyata tidak ada penggumpalan, kita inkubasi lebih lama sampai pada waktu 18 jam. Jika tetap tidak ada koagulasi, maka hasilnya dinyatakan sebagai koagulase negatif.